Baik, teman-teman semuanya. Selamat datang di live IG Vitasma Vlog 8. Kali ini kita bakalan bahas sesuai dengan judulnya, yaitu Nowori Batuk dengan makanan sehat dan enak, yang bakalan dihadiri sama speaker kita yang luar biasa, yaitu Kak Mutiara Adha sebagai ahli gizi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang baru gabung bisa ditulis di kolom komentar kira-kira suaraku udah jelas atau belum ya teman-teman. Kalau misalnya belum jelas mungkin bisa ditulis aja gitu, Kak udah jelas Kak atau belum jelas Kak gitu. Udah, nyala. Gini. Oke, coba mungkin bisa ditulis guys, kira-kira udah aman atau belum nih untuk suaraku. Sambil nunggu, ini juga teman-teman nih yang lagi nonton, bisa nih di-share ke teman-teman kalian atau di seluruh sosial media kalian, biar teman-teman yang lain juga tahu kalau Vitasma lagi ngadain live IG. Oke, aku juga sambil share ke seluruh sosial media aku biar makin banyak yang tahu ya. Oke. Tapi aku sebenarnya pengen tanya deh teman-teman tuh dari daerah mana aja sih biar tahu gitu. Kira-kira live ini tuh udah sampai tersiar kemana aja gitu biar aku bisa tahu, bisa sapa-sapa juga. Siapa tahu juga kalian malah ketemu sama tetangga kalian di sini atau teman kalian yang ternyata satu kota gitu ya. Bisa, halo sore Kak, oke, halo selamat sore juga Kak Dwi gitu. Bekasi hadir Kak, mantap nih. Purwokerto juga hadir, mantap juga, keren keren keren. Bisa, suaranya kok kurang keras ya Kak? Kurang keras ya? Kalau segini, kalau di sini kedengeran nggak guys? Cek cek. Halo halo. Atau segini? Ini aman ya, Banjarnegara hadir. Oke, mantap banget nih. Ternyata dari malah mendem suaranya mending deketin ke mulutnya Kak. Ini ya, pegang aja Kak. Oke, oke. Ini aku sambil eh, ngelakuin yang lain juga, takutnya ke distract gitu ya. Pekanbaru hadir, mantap banget Kak Asraf Suseno dari Pekanbaru. Selamat datang Kak. Terus di daerah kalian nih lagi musim apa nih? Lagi musim panas kemarau atau lagi musim hujan atau gimana gitu? Atau mungkin di daerah kalian ada yang kena terdampak dari kebakaran hutan? Bisa tulis di kolom komentar ya guys. Kita turut prihatin ya buat teman-teman semuanya yang kena dampak dari kebakaran hutan. Semoga segera membaik dan lekas pulih gitu ya. Panas cetar Kak. Wah, Kak Dwi Nanggolan. Panas cetar sekali gitu ya. Kemarau panas banget. Ya rata-rata sebenarnya panas ya, tapi di tempat Mimin nih kayaknya kadang-kadang tuh panas, kadang-kadang hujan. Jadi bener-bener nggak bisa terprediksi. Kadang-kadang bisa nyampe panas banget sampai 38 derajat, tapi kadang-kadang langsung mendung gitu. Palembang hadir. Halo Min, Palembang hadir. Oke. Selamat datang, Kak.
ini sambil kita menunggu ya guys, sambil kita menunggu, sambil juga sebelumnya perkenalkan juga ya teman-teman. Wah enak dong kak, masih ada hujannya, di sini nggak ada, kering bener gitu. Ya ampun, iya sih kak ya, walaupun kita kalau misalnya lagi hujan tuh suka ngeluh, aduh hujan nih gitu kan. Dari rencana kita yang semula itu udah kita rencanakan, terus kalau hujan jadi batal semuanya nih. Jadi suka banyak yang ngeluh gitu nih kalau lagi hujan, tapi ternyata ada juga yang merindukan hujan gitu ya, daripada bener-bener kering, kering rontang panas gitu ya. Mendingan enak gitu udah ada hujannya gitu ya guys. Ya, aku harap sih teman-teman dimanapun itu berada, yang lagi musim panas atau lagi musim kemarau panjang, atau yang lagi hujan, semoga teman-teman dimanapun berada tetap sehat selalu ya, dan bisa menjaga kesehatan dengan baik gitu. Koron katanya. Halo teman-teman semuanya yang baru bergabung, kali ini itu topiknya adalah nowori batuk dengan makanan sehat dan enak. Soalnya eh, kita siapa sih yang nggak suka makan gitu ya, walaupun seenggak suka nggak sukanya kita, atau misalnya nafsu makannya itu kurang, tapi tetap ya sebagai manusia itu tetap kita butuh yang namanya makan. Dan namanya makanan itu zaman sekarang itu bener-bener macam-macam banget kan ya guys. Ada yang fast food, ada yang junk food, ada juga yang jajanan-jajanan di pinggir jalan, dan itu pastinya rasanya enak-enak banget kan guys, kayak apalagi jajanan di pinggir jalan tuh, terus micin-micinan itu kan wah kayak surga banget gak sih gitu kan, enak banget. Nah tapi sebenarnya tuh itu bagus gak sih buat kesehatan, apalagi buat batuk gitu, apakah itu tuh sebenarnya ada makanan-makanan tertentu yang bisa menyebabin kita batuk gitu ya, atau misalnya pas kita lagi batuk ada gak sih makanan-makanan yang sebenarnya tuh harusnya dihindarin tapi kita tetap makan nih sebenarnya gitu kan, kita nggak sadari dan kita nggak tahu kalau selama ini kita terus-terus mengkonsumsi gitu ya. Nah makanya kita bakalan bahas di sini sama ahli gizi nih ya, sama ahli gizi sama ahlinya gitu, jadi ya kita benar-benar tercerahkan gitu ya. Apalagi emak-emak nih nggak bisa kontrol kalau makan, aduh kak, jangankan emak-emak ya, namanya kita nggak emak maji tuh juga nggak terkontrol juga gitu loh kalau makan, apalagi kalau udah ngelihat jajanan enak banyak gitu, apalagi gratis, wah itu langsung, apalagi promo atau diskon gitu kan, langsung rasanya tuh pengen makan makan dan makan, kayak nggak ada kenyangnya gitu ya. Seandainya di dunia ini tuh nggak ada tercipta rasa kenyang gitu ya, aku juga pengennya tuh makan terus sih gitu. Selamat sore. Oke, selamat sore guys. Selamat sore semuanya gitu ya. Gorengan, WK. Wah bener, gorengan. Namanya orang Indonesia itu nggak bisa lepas dari gorengan. Gorengan tuh kayak udah jadi makanan pokok ya. Kayak nomor dua setelah nasi nggak sih? Kayak nggak mungkin gitu kalau di dunia ini tuh kita manusia nggak makan gorengan tuh nggak mungkin banget gitu. Saking enaknya gorengan gitu kan. Aku suka gorengan, setiap pagi makan gorengan, bahaya nggak Minfa? Waduh, kalau misalnya ngomongin bahaya atau enggaknya, nanti Minfa nggak bisa berani jawab nih. Nanti kita bakalan jawab sama ahlinya aja ya. Nanti sama ke ahli gizinya biar tahu gitu jawaban secara benarnya itu kayak gimana gitu ya.
ada bakso, ada seblak. Bakso seblak. Mantep banget sih ya. Bakso apalagi bakso aci. Waduh, 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 enak banget sih emang itu. Seblak apalagi yang panas, yang pedes gitu ya, Kak. Wah, itu bener-bener enak banget tuh. Jadi BM-nya banyak banget ciwi-ciwi tuh, biasanya BM-nya tuh seblak gitu ya. Kemana nyeblak yuk, gas kayak gitu. Ya nggak sih? Duh, kalau lagi panas begini enak banget nih kalau minum es coklat juga, Kak. Ya ampun, es coklat lagi ya. Es coklat nih mana lagi coba yang nggak enak? Kayaknya tuh nggak ada nggak sih yang es coklat tuh nggak enak? Kayaknya tuh seger banget dan manis gitu loh. Ada acara apa, Mbak? No Worry ISPA berkat Vitasma. Oke, udah mulai masuk nih. Apa? Nggak apa-apa. Panas-panas gini enaknya makan kolak dingin, Kakak. Bahaya nggak ya? Emang enak sih kalau lagi cuaca panas dan makan es gitu ya, langsung makan kolak yang bener-bener dingin. Tapi BTW di tempat Kakak tuh ada yang jualan kolak ya? Kalau soalnya kalau di tempat aku nih, kalau yang jualan kolak itu cuma makasih Mbak Vivi. Yang jualan kolak itu kalau pas lagi bulan puasa aja nih gitu. Aku nggak tahu nih kalau di tempat kakak masih ada yang jualan kolak ya ternyata. Apalagi kalau dingin pakai es, wah itu emang enak banget sih rasanya seger gitu ya kak. Tapi aku nggak tahu nih bahaya atau enggaknya, aku nggak berani jawab karena nanti bakalan dijawab langsung ya kak sama ahlinya, sama ahli gizi nih yang udah profesional banget dan udah banyak banget pengalamannya. Oke, mungkin sambil kita menunggu Kak Mutiara Adha bergabung dengan kita, buat teman-teman nih yang lagi join bisa di share ya ke teman-teman yang lainnya atau di sosial media kalian, biar teman-teman nih juga tahu gitu ya, tahu info ini gitu ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng dan kita sehat bareng, kita bisa makan enak bareng tanpa worry ada batuk gitu ya atau tenggorokan sakit gitu. Mending orange sih. Oke. Sama pas musiman Kak, kalau jualan kolak iya benar. Musiman juga ya kalau jualan kolak, cuma kalau kayak es itu emang segala musim itu ada ya namanya es gitu, walaupun di musim hujan pun gitu tetap ada nih yang jualan es gitu ya. Musim hujan biasanya bakso tuh yang bener-bener happening banget gitu ya. Oke, kita coba invite ya Kak, Kak Mutiara Adha apakah sudah bergabung dengan kita? Coba ya kita undang bersama-sama. Oke, Oke, mungkin ini masih persiapan ya teman-teman. Kakak tadi aku udah pesen madu Vitasma dari WA itu mengetahui resinya dari mana kak? Oke, itu bisa di WA-in aja ya, di follow up lagi aja gitu. Sama, bener 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 bener. Emang kalau kalian tuh makanan favoritnya apa sih guys? Aku jadi kepo nih. Pengen tahu makanan favorit kalian tuh apa sebenarnya. Siapa tahu juga samaan juga nih kayak aku makanan favoritnya gitu kan. Samaan kayak dan sebenarnya apakah makanan favorit kalian tuh selama ini tuh aman gitu ya, aman dikonsumsi gitu kan. Aman dikonsumsi dan aman dikonsumsi ketika batuk gitu kan ya. Bakso gitu kan. Seblak sih, mie instan Kak. Waduh, waduh, waduh. Bakso tuh enak banget sih emang. Kapan baiknya konsumsi Vitasma saat batuk? Kapan baiknya konsumsi Vitasma saat batuk? Bener Kak, kalau konsumsi Vitasma ketika batuk itu ya Kak aman. Makan apa aja sih yang mantul buat yang lagi gatel-gatel tenggorokan di cuaca yang panas banget selain minum yang dingin-dingin, seger, plus jeruk nipis, plus madu. Waduh. Capcay kakak, wah itu sama sih. Capcay, apalagi capcay yang Chinese ya kak, itu enak banget. Bakso juga enak banget sih itu. Mie instan itu kayaknya jawaban dari semua kebingungan makan apa ya kita hari ini gitu ya. Makan apa ya kita hari ini ujung-ujungnya yang ada gitu ya mie instan gitu ya. Itu adalah solusi tercepat dan ter apa namanya tergampang gitu ya, termudah gitu kan ya. Sebaiknya makan apa saat batuk? KI Hendarto. Nah, kira-kira
jawabannya apa ya, sebagai makan apa pas batuk, nanti kita bakalan tanya bareng ya ke Kak Mutiara Radha, jadi tahu beliau lebih paham gitu ya, kira-kira kita harus makan apa sih kalau misalnya lagi batuk gitu kan, apakah ada yang harus dihindari gitu kan. Ya, sudah aman Kak, suaranya mantap. Oke. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di Q&A ya, di Q&A biar nanti aku bisa tanyain satu-satu biar nanti bisa dijawab sama Kak Tia. Sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman. Ini kita dari tadi udah cincong ngomong panjang lebar, tapi ternyata belum perkenalan atau mungkin ada yang lupa ya namaku siapa. Jadi kenalin, namaku Dini. Aku yang bakalan membersamai teman-teman semuanya di live IG-nya Vitasma Vol ke-8 No Worry Batuk dengan makanan sehat dan enak. Gorengan love love love. Wah Kak Nur Mucien, emang gorengan itu sejuta umat sih, kayak semua kalangan ya militan gitu ya rasanya itu suka banget gorengan, dan gorengan tuh nggak bikin kita bosen ya karena itu macem-macem banget kan ya, namanya gorengan tuh macem-macem banget, bahkan ada mungkin di beberapa daerah yang ada gorengan khasnya gitu yang nggak ada di daerah lain gitu ya. Oke, mungkin buat Kak Mutiara Adha kalau sudah bergabung dengan kita, lo gimana sih, janji apa sih dijawab pertanyaanku Kak Mutiara? Waduh, Kak Nita gitu. Nanti kalau misalnya belum dijawab atau mungkin keliwat nih karena pertanyaannya ini banyak banget, nanti di ini aja ya, di follow up aja terus ya, ditagih terus nih Kak Mutiara, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya teman-teman yang banyak ini gitu ya. Tadi aku juga open question kan ya di story, dan banyak banget juga pertanyaan yang masuk gitu ya. Nanti kita bisa tanyain kali ya. Oke, ini aku lagi invite. Semoga aman ya jaringannya dan bisa segera bergabung dengan kita. Coba apakah aman nih? Coba aku undang sekali lagi ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada kendala sedikit gitu ya. Mohon bersabar teman-teman. Assalamualaikum Kakak, waalaikumsalam. Gimana cara makan gorengan dengan aman tanpa batuk? Wah, gimana ya caranya? Apakah mungkin minyaknya yang harus itu satu kali aja pemakaiannya, atau mungkin ada bahan-bahan tertentu yang itu aman banget gitu? Atau gorengannya, atau gimana nih? Nanti kita bakalan tanyain bareng-bareng ya, guys. Rebus nih. Oke, kita sudah bergabung dengan Kak Mutiara. Halo Kak, Assalamualaikum Kak Tia. Salam, iya halo. Suara aku kedengeran nggak? Jelas. Oke, Suara aku kedengeran jelas. jelas Kak. Tadi agak Oke, baik. kecil sedikit. Oke, Agak kecil, suara ntar. aku aman ya Kak? Aman-aman. Suara aku udah ini, udah aman Ya, belum? ya itu aman banget. Oke. Oke, oke kita langsung mulai aja teman-teman semuanya. Mm-mm.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di live IG Vitasma Vol ke-8. Kali ini kita bakalan mengusung tema No Worry Batuk dengan makanan sehat dan enak bersama dengan live speaker yang kita luar biasa yaitu Kak Mutiara Adha. Halo Kak Tia. Halo, ya halo. Apa kabarnya Kak Tia hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke, alhamdulillah sehat. Kayaknya udah semangat banget ya Kak buat sharing-sharing ke teman-teman Vitasma nih gitu. Udah dari tadi standby, terus kok nggak ini ya nggak muncul-muncul tuh invite-nya dari Vitasma, Oh, ya kan? tuh, saya tadi aku invite berkali-kali belum ada nih, belum Hmm. muncul. Terus pas ketiga kali atau keempat kali gitu, itu ada tapi nggak diterima, nggak di ACC ACC gitu ya. Oh iya, Namanya oke, kendala oke. teknis itu wajar ya Kendala guys. teknis ya, ya kendala teknis. Benar gitu. Dan ini semoga teman-teman bisa melihat ini sampai akhir biar teman-teman bisa tahu gitu ya. Nah, jadi kita langsung mulai aja gitu kan, Kak Tia ya Kak panggilnya. Iya bener, boleh manggil Tia. Oke. Nah, biasanya kalau kita itu kan biasanya rata-rata orang itu Mm-mm. suka makan dan nggak sukanya orang makan atau mungkin ada yang nafsu makannya itu susah, tetap aja namanya manusia itu kita tetap butuh makan ya sebagai kebutuhan pokok kita sebagai manusia gitu ya. Nah, Betul. tapi sebenarnya gimana sih cara ngatur pola makan yang sehat itu atau yang benar gitu khususnya buat nambah imunitas apalagi tadi aku di awal tuh sempat tanya-tanya nih Kak Tia, Mm. teman-teman semuanya tuh Iya, di kotanya masing-masing musimnya gimana dan itu bermacam-macam banget ternyata ada yang musim hujan ada yang juga kemarau panas gitu dan kemarau. semuanya itu butuh banget yang namanya imunitas tubuh yang kuat Betul. gitu. Kira-kira gimana nih Kak cara ngatur pola Hmm. makan? Oke, aku sapa-sapa teman-teman dulu kali Iya, ya. boleh banget. Oke, selamat sore teman-teman Vitasma yang udah gabung ya di live kita sore ini. Kita nanti akan sharing tentang pola makan yang baik ya, Kak Dini ya. Yang baik untuk membantu mengatasi dan meringankan gejala batuk. Nah, jadi memang ini musim lagi pancaroba banget ya. Kalau di tempat aku lagi musim hujan ya, bahkan kadang dalam satu hari itu bisa yang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan ya, bisa besoknya itu yang kering banget gitu. Nah, memang kondisi seperti ini memudahkan bakteri untuk berkembang ya, makanya kita jadi rawan sakit kalau udah masuk musim pancaroba. Yang paling umum itu, yang paling sering ya terjadi batuk atau sakit tenggorokan, ya kan? Nah, kemudian ada nggak caranya untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh kita supaya kita terhindar dari batuk tadi ataupun kalau sudah ada batuk atau sakit tenggorokan jadi cepat ya, lebih cepat pulihnya, ya kan? Nah, memang bisa diatur ya dari pola makan. Nah, pola makan itu bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, pertama prinsipnya apa? Ya, untuk membantu meningkatkan imunitas, pastinya harus lengkap nutrisinya. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, nutrisi yang baik itu ada yang makro, ada juga yang mikro. Nah, zat gizi yang makro ada lemak, ada karbohidrat, ya, kemudian ada protein. Nah, jangan sampai ketinggalan zat gizi yang mikro itu juga harus dipenuhi. Apa sih ya zat gizi mikro? Zat gizi mikro ada vitamin dan juga mineral. Biasanya ya sehari-hari kalau kita tidak fokus ya nggak concern untuk mengatur makan, biasanya kita hanya penuhi yang zat gizi makro aja tuh, hanya proteinnya, lauknya atau lauknya ya, kemudian karbohidrat dan lemaknya aja yang ada. Lupa untuk konsumsi vitamin dan juga mineral ya, terutama yang ada di makanan deh, kita cerita yang ada di makanan. Makanya itu harus dipenuhi, ada vitamin, mineral, selain dari pemenuhan protein, karbohidrat dan juga lemak. Oke, kemudian yang kedua, kita bisa pilih makanan kita dan mengikuti konsep gizi seimbang. Nah, gizi seimbang apa? Ya tadi ya, penuhi nutrisinya, kemudian atur juga isi piringnya. Ya, isi piringnya itu harus memenuhi gizi seimbang. Jangan ketika makan hanya ada nasi plus lauk aja ya. Harusnya di situ ada nasi, ada lauk, kemudian ada sayur-sayuran. Dan jangan lupa juga dalam satu hari harus konsumsi buah-buahan juga.
Oke. Nah, kemudian jangan lupa jadwal makan juga harus teratur. Ini teman-teman semua udah ada jadwal makannya belum ya? Atau malah masih berantakan gitu? Nggak tahu tuh sarapannya di jam berapa ya? Atau makan siangnya jam berapa? Nah, kalau itu belum teratur, maka silakan dirapiin dulu jadwalnya. Buat jadwal yang konsisten, mau sarapan jam berapa, atau makan siang jam berapa, atau makan malam jam berapa. Karena kalau jadwalnya nggak teratur ya, ini bisa ngerusak ke metabolisme tubuh kita. Ya, imbasnya jadi lebih gampang terkena infeksi bakteri atau virus. Oke. Nah, kemudian jangan juga membiarkan perut kita dalam keadaan kosong atau kelaparan ya dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi kalau udah kerasa itu lapar, maka silahkan makan. Nah, makanya supaya nggak kelaparan, teman-teman harus punya jadwal makannya tadi, supaya nggak bingung tuh tubuhnya jam berapa ya harus lapar, ya jam berapa harus kenyang gitu. Dan itu tadi imbasnya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Selain atur makan, jangan lupa juga Kak Dini, kita harus olahraga ya, olahraga yang rutin. Olahraga nggak harus yang berat ya, bisa dengan jalan kaki aja ya, jalan kaki yang nggak harus lari, bisa kok jalan kaki. Yang penting intensitasnya itu ya tidak terlalu lambat lah ya, intensitasnya sedang, durasinya sekitar 30 menitan lah dalam satu hari. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Oke, nah ini jangan begadang-begadang ya, karena kalau begadang nanti malah muncul masalah kesehatan yang baru. Oke, itu dia Kak Dini. Jadi ada atur makan, kemudian kita olahraga yang teratur juga, dan istirahat yang cukup. Oke. Oke. Mm-mm. Yang pertama, kalau misalnya aku bisa simpulin sedikit dari yang pertama itu Mm-mm. harus memenuhi gizi makro dan mikro. Ini aku jadi inget nih pelajaran Mm-mm. SMA biologi gitu ya. Iya. Atau mungkin teman-teman di sini masih Ah, ingat atau baru tadi ya istilah memenuhi gizi makro dan mikro gitu ya. mm-mm. Yang makro itu tadi ada karbohidrat, protein gitu ya, lemak, dan yang Mm-mm. mikro ada dan mineral gitu. Mungkin ada yang baru, oh ternyata ada istilahnya nih gitu. Yang baru tahu. Bener. Jadi teringat lagi nih kayak reminder lagi gitu. Terus isi piring ya, ternyata isi piring tuh sepenting itu ya Kak. Soalnya biasanya ya Benar. apalagi kalau misalnya kos atau misalnya ibu-ibu yang sibuk Eh, gitu ya buat mm. memenuhi makanannya tuh yang penting kenyang gitu, yang penting kenyang Iya, gitu. yang penting kenyang ya, ada nasi plus lauk aja beres gitu ya. Padahal sebenarnya belum konsep gizi Iya, seimbang tuh. Jangan lupa harus ada sayurnya juga gitu. oke. Sorry Kak, maaf kakaknya nih di tempat aku putus-putus nih Kak. Oh iya, oh gimana ini masih Iya, putus-putus? Kak Dini malah di ini tempat udah. aku putus-putus juga. Ini udah bagus. Oh gitu. Udah bagus belum? Aduh. Iya, ini sinyal aku penuh nih. Oh, oke Masih oke. putus-putus nggak? Sinyal Oke. kita ya. Iya, tapi sinyal sinyal aku juga aman sih Kak. Oke, kita lanjut lagi ya Kak. Mm-mm. Jadi terus habis itu jangan buat jadwal yang konsisten gitu. Nah, ngomong-ngomong ke masalah jadwal nih Kak, tadi kan kita harus punya jadwal yang konsisten untuk dari sarapan, makan siang, dan ya kalau yang ideal tuh jadwal makannya kapan aja nih Kak. Hmm, oke, baik. Jadi sebenarnya mengenai jadwal makan itu bisa disesuaikan dengan jadwal aktivitas masing-masing ya. Jadi kan ada ya orang-orang yang beranggapan bahwa standarnya untuk sarapan itu jam 7 pagi misalnya ya, atau jam 8 pagi. Nah, apakah kita harus ikutin tuh standarnya itu sarapan juga di jam 7 pagi atau 9 atau 8 pagi gitu. Nah, sebenarnya tidak, kita bisa ikutkan dengan aktivitas kita. Semisal kita di jam 7 pagi masih rempong ya, apalagi ibu-ibu tuh jam 7 pagi mungkin masih siap-siapin untuk anak-anak, ya untuk suami, ya bekalnya anak-anak, makannya anak-anak misalnya, sampai dia nggak sempat makan misalnya gitu. Apakah dia harus makan juga di waktu yang rempong itu bagi dia ya di jam 7? Enggak. Nanti bisa sarapannya di jam yang dia bisa makan. Mungkin dia baru bisa makan di jam 8 pagi atau jam setengah 9 pagi, ya tidak apa-apa, silakan makannya di jam itu. Yang dia bisa makan deh ya, makanya tadi saya bilang sesuaikan dengan aktivitasnya. Tidak harus mengikuti jadwal makan orang-orang pada umumnya.
Oke, karena kalau kita bilang kamu harus makan tuh di jam 7 pagi, sedangkan dia nggak mampu ya makan di jam 7 pagi. Ya, kita mau bilang apa ya? Makanya dilihat aja jadwal aktivitasnya. Berarti boleh tidak kita sarapan jam 10 pagi misalnya? Boleh. Yang penting itu adalah rutinitas hariannya teman-teman. Ya, dan konsisten dengan jadwal yang sudah ditentukan. Misalnya memutuskan untuk mulai sarapan di jam 10 pagi. Maka ya ke depannya harus konsisten akan sarapan terus-terusan di jam 10 pagi. Jangan kebalik ya, misalnya hari ini aku makannya jam 10, besok aku makannya jam 7 pagi ya, besok aku makannya jam 6 pagi, besok skip, nggak sarapan sampai makan siang. Nah ini yang bahaya, karena bisa ngerusak metabolisme tubuh kita. Yang penting konsisten dengan jadwal yang sudah kita buat sendiri. Nah jadwalnya bisa disesuaikan dengan aktivitasnya teman-teman. Nah begitu Kak Dini. Oh, oke. Ternyata Mm-mm. menyesuaikan dengan aktivitas kita masing-masing gitu ya buat ibu rumah tangga. Mungkin yang gak sempat untuk sarapan jam 7 atau mungkin Heeh. mas yang jam 7 tuh harus udah ada kelas pagi gitu. Ternyata Heeh. Buru-buru. ya buru-buru. Kalau ternyata Em, boleh makannya tuh di jam 9 atau 10 asalkan itu konsisten dilakukan terus-menerus. konsisten. Benar, ya. Terus kalau tadi ngomongin balik lagi masalah gizi makro dan juga gizi mikro nih, Mm-mm. terus ini ada nggak sih bahan nutrisi-nutrisi khusus gitu yang itu bisa menjaga kesehatan kita khususnya untuk menjaga imunitas kita nih di musim kayak sekarang ini kan? Oke, baik. Jadi kalau ngomongin zat gizi apa ya yang bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh? Nah, ini ada beberapa zat gizi nih. Pertama ada vitamin C ya, kemudian ada vitamin E, ada vitamin A, kemudian beberapa mineral dan ada juga antioksidan, contohnya seperti flavonoid. Nah, di mana nih bisa mendapatkan aneka macam nutrisi yang tadi yang saya sebutkan? Bisa kalau ini kaitannya sama batuk ya, bisa dari jahe, bisa dari kayu manis ya, kemudian jeruk nipis atau satu lagi juga bisa dari madu. Nah, ini kan bahan-bahannya lumayan familiar ya sama kita. Nah, kalau teman-teman mau membantu ningkatin imunitas untuk mencegah batuk tadi atau sakit tenggorokan, bisa konsumsi bahan-bahan yang tadi. Karena itu semuanya ada vitaminnya ya, kemudian ada flavonoidnya ya yang bisa meningkatkan flavonoid tadi ya sebagai antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas, jadi bisa membantu meningkatkan imunitas kita. Kemudian seperti jahe contohnya itu kan antibakteri ya, antiinflamasi atau anti radang, kemudian antivirus juga. Jadi batuk ya biasanya itu kan karena ada bakteri atau ada virus ya. Nah, ini bisa ditangkal dengan konsumsi jahe. Nah, begitu Kak Dini. Oh, oke, berarti bahan-bahan atau nutrisi Mm-mm. yang itu khusus untuk imunitas tubuh tuh ada vitamin C, ada vitamin A juga, ada juga Mm-mm. antioksidan. Banget antioksidan salah satunya adalah flavonoid ya kak ya. Ya, Dan juga ada benar. bahan herbal tadi yang udah Tuhan sediakan, udah alam sediakan ya untuk Mm-mm. kita semuanya, untuk apa namanya untuk manusia gitu. Dan ternyata banyak banget nih bahan-bahan herbalnya tuh ada madu, ada kayu manis gitu ya. Tapi teman-teman nih mungkin kalau misalnya mau jaga imunitas gitu ya, bisa nih ya dengan satu produk aja yaitu Mm-mm. Vitasma itu udah ada semuanya nih udah ada mengandung flavonoid ya, dan juga mengandung bahan-bahan herbal pilihan dan alami pastinya Oke, ya. ya, ya. Oke, Udah berarti itu lengkap. lengkap banget nih kak, udah gitu aman Oh, ada banget lagi. semua ya? Yang aku sebutin tadi ada semua Iya ada di kak, produknya Kak Dini, di produknya iya Vitasma. ada Mm-mm. madu juga mengandung flavonoid, terus juga dari madu itu ada jintan hitamnya, ada jahe juga yang tadi kakak mention, terus ada juga kayu manisnya yang tadi semuanya tuh udah kakak mention juga Iya. gitu Oh ya. iya, benar-benar benar iya ya, benar-benar ya. Iya, bener banget nih gitu. Terus ini dari imunitas nih ya Kak. Mungkin teman-teman di sini tuh sebenarnya udah banyak yang bertanya. Nah, tapi juga Mm-mm. aku juga buka juga question box di stories gitu. Mereka juga Oke. banyak yang tentang diet gitu. Kayaknya kayak mumpung nih, ya mumpung ada Kak Tia gitu. Iya, iya, iya. Oke. Iya, Ya, ya, aku makanya pernah dengar juga nih Kak Tia tentang istilah food combining ya atau Mm-mm. kombinasi
makanan gitu, food combining. Nah, kalau misalnya penerapan buat diet itu gimana sih? Dan apakah Mm-mm. si food combining ini aman ya kita konsumsi secara medis gitu? Apakah itu juga nambah imunitas tubuh juga atau gimana nih Kak sebenarnya? Oke, baik. Sebenarnya mengenai food combining ini ya, menurut saya masih belum yang apa ya, manjur mumpuni banget gitu. Karena dia kan apa ya, seperti program atau jenis diet yang dari luar ya, bukan dari kita sendiri. Nah, jadi belum tentu cocok diterapkan di masing-masing individu kita orang Indonesia. Nah, kenapa ya? Contohnya kayak food combining itu kan dia ada aturan ya, aturan makan. Misalnya tidak boleh menggabungkan karbohidrat dengan protein hewani misalnya. Atau kalau makan protein itu harus digabungin dengan sayur gitu. Nah, ini kan belum tentu cocok ya sama orang-orang atau individu-individu di Indonesia. Kemudian dia ada jadwal makan juga ya, yang setahu saya itu dia dibagi jadi 3. Ada jam 4 pagi ya sampai jam 12 kalau saya tidak salah ya, 4 pagi sampai 12 siang. Kemudian ada yang jam 12 siang sampai jam 8 malam dan terakhir jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Dan setiap fase-fase tadi, setiap jam-jam tadi ada aturannya, ya kan? Nah, dan ini kan menurut saya agak sulit diterapkan di kita. Misalnya begini, kita tuh atau Kak Dini deh masuk kerjanya shift malam ya, shift yang harus jaga dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi misalnya. Nah, kemudian lapar tuh di situ. Apakah nggak boleh makan ya? Kan kita lapar ya. Kalau misalnya ngikutin metodenya food combining, berarti kan kita tidak boleh makan di jam tengah malam tadi karena menurut metode itu di situ waktunya saluran kita atau tubuh kita harus istirahat. Jadi tidak boleh dimasukkan makanan-makanan. Nah, kalau lapar terus gimana gitu. Makanya saya bilang kurang aplikatif ya bagi kita. Tapi kalau teman-teman mau menerapkan silakan. Ya, tapi sortir sendiri deh. Kalau menurut teman-teman tidak bisa diterapkan di kita ya tidak apa-apa gitu. Nah, ada satu lagi metode yang oke. Jadi menurut saya yang sudah sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Apa tuh? Nah, ini adalah menu atau konsep gizi seimbang yang tadi udah kita ceritain, kita singgung juga di awal ya. Nah, konsep gizi seimbang ini sudah diatur, sudah dibuat pedomannya juga sama Kementerian Kesehatan dan sudah sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Lebih fleksibel juga ya penerapannya dibandingkan yang metode food combining tadi. Tapi nggak salah kalau mau terapkan yang food combining ya, tapi sortir sendiri. Kira-kira cocok tidak untuk teman-teman. Nah, kalau yang gizi seimbang ini insya Allah cocok ya untuk kita karena udah dirumuskan, disesuaikan dengan kita orang Indonesia. Nah, begitu Kak Dini. Kemudian ada tidak kaitan Oh gitu. menerapkan? Benar. Berarti Kak, Kemudian, hmm, gimana Kak? nah, jadi ada nggak konsumsi Oke, atau berarti menerapkan metode macet-macet ya? Macet-macet ya? Aku masih macet-macet nggak Kak Dini? iya, Masih macet-macet nggak? agak macam-macam ya. Udah nggak. Oke, oke. Udah nggak lagi? Oke. Nah, kemudian ada nggak sih kelebihannya menerapkan metode food combining ini dibandingkan menerapkan yang gizi seimbang tadi? Sebenarnya ya tidak ada perbedaan yang signifikan dari menerapkan food combining dengan gizi seimbang. Nah, menurut saya ya lebih bagus kita terapkan yang gizi seimbang aja karena lebih fleksibel dan cocok untuk kita karakternya orang Indonesia gitu. Nah, kalau kita menerapkan yang gizi seimbang, ada tidak kaitannya untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh? Ada. Nah, karena dengan menerapkan gizi seimbang ini, otomatis kita sudah memenuhi nutrisi kita, baik yang zat gizi makro atau zat gizi mikro seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, begitu Kak Dini. Oh, oke oke. Berarti karena food combining ini konsepnya adalah pengaturan pola Mm-mm. makan yang datangnya tuh dari luar negeri, agak kurang relate ya sama Eh, eh, manusia, sama iya pola benar. sama masyarakat ya gitu. Dan aturannya juga banyak banget nih ya ternyata waktu-waktunya dan juga menu-menunya nih daripada kita pusing, aduh nggak kebiasaan nih dengan cara seperti ini gitu ya. Mau pengen sehat tapi malah banyak banget nih aturannya gitu ya. Itu nggak usah Iya, iya. langsung karena udah ada metode Mm-mm. konsep gizi
Bank ya Kak, dari Benar. Kemenkes juga gitu ya, dan itu juga udah Mm-mm. sesuai sama karakter masyarakat Indonesia, sama pola konsumsi masyarakat Indonesia ya Kak. Dan kalau misalnya kita juga menerapkan gizi seimbang ini juga sudah otomatis sudah terlengkapi nih nutrisinya, makanya si imunitasnya juga bisa nambah juga gitu. Nah ngomong-ngomong Nah, masalah gizi seimbang, emangnya ada apa aja sih Kak, atau gimana sih Kak konsep gizi seimbang itu? oke. Jadi pemenuhan gizi seimbang, teman-teman bisa lihat piramida makanan ya. Kalau dulu ngomongnya piramida makanan. Kalau sekarang itu dia bentuknya tuh kita bilangnya tumpeng gizi. Nah, teman-teman nanti boleh search lanjutan ya tumpeng gizi di pencariannya teman-teman. Nah, itu kalau tumpeng gizi itu panduan makan udah dirumuskan juga sama Kementerian Kesehatan. Kita tinggal terapin aja deh ke sehari-hariannya kita. Nah, tumpeng gizi itu untuk aturan makan kita dalam satu hari. Nah, kemudian kalau aturan makan kita dalam setiap kali makan, teman-teman bisa ikuti aturan isi piringku. Nah, isi piringku ini juga sudah dirumuskan sama Kementerian Kesehatan. Jadi, Kak Dini, isi piringku ini membagi piring jadi 3 bagian. Oke, jadi dia dibagi 3 seperti huruf T ya, piringnya. Nah, seperempat bagian piring ini konsumsi sumber karbohidrat atau makanan pokok. Ya, mungkin nasi atau umbi ya atau jagung dan sebagainya. Nah, kemudian seperempat bagian piring ini konsumsi lauk ya atau sumber protein. Nah, saran saya di lauk ini teman-teman konsumsinya lauk yang hewani ya, karena punya nilai biologis yang lebih tinggi dibandingkan yang nabati. Nah, kemudian setengah bagian piring ini konsumsi sayur dan juga buah-buahan. Nah, jadi sayurnya sampai setengah piring ya Kak Dini, jangan kebalik. Nah, biasanya kita makan nasi udah satu piring semua ya, kemudian sayurnya nggak ada ya, lauknya juga mungkin teknik masaknya digoreng, yang gorengnya sampai kering banget. Waduh, nutrisinya udah bener-bener minimal. Tapi kalau kita tadi bisa terapkan isi piringku, nah itu kan udah lengkap ya. Kita tidak hanya makan karbohidrat dengan lauk atau protein aja, tapi ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan juga ada vitamin mineral dari si sayur-sayuran dan buah-buahan. Gitu. Jangan gabungin nasi sama mie instan ya, Kak Dini. Ya kan? Nah, siapa tuh Itu nasi tipikal sama mie orang Indonesia instan. banget ya. Tipikal orang Hmm, Indonesia banget ya, Kak. Nasi sama mie. bener nasi sama mie ya mie instan. Kemudian lauknya kadang ada, kadang nggak ada. Kalau sayur udah deh nggak usah diharap Oke, ya. Pasti ke skip deh kalau udah kayak begitu. Oke. oke. Baru tahu juga nih panduan isi Hmm, piringku kalau seperempat itu karbohidrat, seperempatnya itu protein dan khususnya itu protein hewani. bener. Terus setengah baru sayur dan buah. Soalnya ya rata-rata gitu mayoritas tuh malah satu bagian piring itu udah nasi semua, Nasi. lauknya sedikit gitu ya, diirit-irit sampai habis nasinya gitu, malah nasinya tuh yang banyak gitu. Habis itu ngantuk nih, pengen tidur, apalagi kalau jam-jam siang tuh Bener, benar ya. langsung ngantuk gitu ya. Gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi 3 bagian itu isi piringku seperempat karbohidrat, seperempat lauk protein khususnya hewani, dan setengahnya itu baru sayur dan buah. Dan jangan lupa apalagi jangan menggabungkan nasi sama mie gitu. Atau mungkin kalau misalnya makan mie instan itu bisa pakainya ditambahin sayur-sayuran dan juga protein gitu mungkin ya. Benar. Benar, iya. Sebenarnya makan mie seperti mie instan ya boleh silakan. Tapi ya jangan setiap hari juga ya. Kita lakukan pembatasan juga. Nah, kemudian kalau masak mie instan, nah silakan tambahkan sayurannya sampai setengah piring tadi ya, atau setara dengan 1 mangkok. Jadi sayurannya bukan sawi beberapa lembar ya, Kak Dini, tapi 1 mangkok sendiri tuh untuk sayurannya. Nah, jangan lupa masukin lauknya atau proteinnya. Boleh telur, silakan kalau mau pakai telur, atau mau ayam silakan. Jangan sosis ya. Nah, jangan sosis. Nah, tapi telur boleh. Nah, gitu. Oh gitu, ya ampun. Kayak gitu ya guys, menu sehat, tetap sehat di kala makan mie instan gitu ya, Ah, tetap ada protein dan sayur ah, banyak ya. tuh. Kalau misalnya kita udah tahu nih isi piringnya kita gimana, dan tadi juga udah diisi
juga kalau masalah jadwal gitu ya, jadwal kita harus konsisten. Terus kalau misalnya urut-urutan makan itu gimana nih Kak sebenarnya? Ataukah ada urut-urutannya sebenarnya makan tuh ada makanan pembuka, main course sampai penutup itu atau buah di awal atau buah di akhir atau gimana nih sebenarnya Kak? Mm-mm. Oke, kalau seperti makanan pembuka ada appetizer, ada main course gitu ya, kemudian ada dessert, haruskah kita terapkan juga itu? Tidak ya, karena itu kan dari luar, jadi belum tentu cocok sama kita. Nah, teman-teman tadi ikutin aja aturan isi piringku ya setiap kali makan. Kemudian apakah harus buah itu boleh dimakan sebelum makan berat atau setelah makan berat? Nah, ini silakan. Bebas ya teman-teman, untuk buah itu boleh sebelum makan utama atau makan berat atau setelah makan utama boleh. Atau kalau mau dijadikan selingan juga boleh, silakan. Jadi tidak ada aturan khusus untuk makan buah karena buah tadi tidak mempengaruhi penyerapan nutrisi ya. Maksud saya dia tidak menghambat penyerapan nutrisi. Kecuali tadi kalau kita kombinasi makan berat, misalnya kita makan ayam penyet gitu. Nah, ini jangan dikombinasikan dengan minum teh atau minum kopi. Nah, ini yang nggak baik Kak Dini. Kenapa? Karena teh itu ada taninnya, ya. Kemudian kopi ada kafeinnya yang bisa menghambat penyerapan zat besi yang ada di makanan kita, terutama di lauk ya, karena di lauk kan ada zat besinya lumayan banyak. Tapi kalau buah tadi silakan boleh sebelum atau sesudah makan atau di jam selingan silakan. Karena dia tidak menghambat penyerapan nutrisi tertentu di lauk atau di makan berat kita tadi. Nah, begitu untuk Oh aturan gitu. makannya. Oh, satu lagi Kak Dini, teman-teman jangan lupa ya, ketika makan berat itu kan ada nasi, ada lauk, dan juga ada sayur. Nah, ini ada urutannya, mana duluan nih yang diambil di antara tiga ini ya. Biasanya kita Nah, kan kalau makan ambil nasi dulu ya, nasi dulu ya, baru comot lauknya, baru habis itu mungkin ada kalau ada sayur-sayur. Kalau nggak ada sayur ya nasi dulu sampai habis mungkin, baru lauk ya terakhir, disayang-sayang nih sampai terakhir. bener-bener. Nah, sebenarnya ada urutan makannya loh, teman-teman. Jadi silakan nanti kalau makan utama, urutannya yang diambil dulu. Jadi silakan sayur dulu yang diambil 1 sampai 3 suapan pertama, baru setelah itu ambil lauknya atau proteinnya tadi di suapan selanjutnya ya. Kemudian setelah itu ambil nasinya kombinasi dengan sayur dan juga lauk. Jadi yang pertama dikunyah, yang pertama dimakan sayur dulu ya, bukan nasi. Jangan sampai kebalik. Nah, begitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi lonjakan gula darah secara drastis ketika kita makan. Nah, begitu Kak Dini. Oh gitu. Nih baru tahu juga nih kalau misalnya urutan makan, pokoknya kita berpaku aja sama panduan isi piringku. Kemudian buah Mm-mm. itu bebas makan di awal dan di akhir. Dan baru tahu juga ternyata lebih baik menghindari ya namanya teh atau kopi pada saat makan gitu karena itu akan Kan. menghambat penyerapan khususnya zat besi gitu ya Kak ya. Betul. Dan baru tahu juga nih kalau pertama itu kita nyendok atau nyuap sayur dulu 1 sampai 3, baru habis itu protein, baru habis itu nasi yang pakai kombinasi semuanya kayak gitu ya Kak. Ya, Ya oke siap siap nih bener-bener insightful banget dan baru banyak banget nih yang ilmu-ilmu baru gitu ya dari Kak Tia juga nih. Terus kalau misalnya dari kita nih udah makan sesuai dengan panduan gitu ya Kak, udah betul. mengatur pola makan juga dan juga jadwalnya ini udah konsisten, udah ikutin urut-urutan panduan makannya juga gitu ya. Terus kalau misalnya buat melengkapi kebutuhan nutrisi kita, biar misalnya kita nggak gampang sakit gitu ya, perlu nggak sih kita perlu suplemen tambahan makanan gitu untuk mendukung supaya kita imunnya tuh lebih nambah dan gak gampang sakit gitu, perlu nggak sih sebenarnya Kak? Oke, benar. Jadi sebenarnya kalau makanan kita sudah bisa beragam dalam satu hari, ya sudah lengkap tuh makan kita, ada buah-buahan juga ya segala macam. Intinya udah variatif nih yang kita makan, maka suplemen umumnya tidak dibutuhkan. Tapi kalau misalnya teman-teman makannya nggak bisa beragam, ya mungkin makannya hanya terpatok pada
lauk dan sayur yang itu aja ya, tidak berubah-ubah, mungkin karena nggak selera dengan sayur yang lain atau bagaimana, maka di situ teman-teman butuhkan suplemen. Nah, kemudian suplemennya ya bisa tadi suplemen tertentu yang bisa bantu ningkatin imun, karena kita ini ceritanya kan lagi musim sakit ya, Kak Dini. Nah, kemudian teman-teman yang sakit, itu saran saya konsumsi suplemen tambahan. Kenapa? Karena kalau udah sakit itu umumnya kebutuhan kita semakin meningkat. Ya, karena kita butuh nutrisi itu untuk melawan infeksi atau bakteri atau virus yang masuk kan. Jadi di situ butuh suplemen tambahan. Tapi kalau sekarang sehat, nah kalau masih bisa bervariasi makanannya silakan. Tapi kalau nggak bisa variasi, ya karena makanannya itu aja, silakan boleh ditambah dari suplemen gitu. Oke. Sebenarnya dari awal kita misalnya udah ngikutin panduan isi piringku dan juga makanannya udah bervariasi semuanya, kita nggak pilih-pilih makanan nih, sebenarnya bisa Mm-mm. banget kita kondisi lagi sehat, belum perlu nih suplemen makanan. Tapi kalau misalnya teman-teman nih di sini emang pilih-pilih makanannya atau makanannya tuh itu aja gitu ya, kita perlu Iya. gitu ya suplemen makanan. Dan juga mungkin buat teman-teman nih, kalau misalnya itu kondisi lagi sehat ya, tapi kalau misalnya teman-teman nih kok yang dilalahnya gitu ya, kalau istilah Jawanya gitu ya, itu kena Ya. gitu, sakit batuk gitu ya, terutama batuk soalnya kan di musim hujan gini kan juga emang lagi rawan banget ya batuk, dan juga kemarau panjang juga bikin tenggorokan kita juga bikin gak enak banget gitu, makanya emang batuk nih jadi rawan banget gitu ya. Ini teman-teman bisa mengkonsumsi madu herbal Vitasma ya guys, Iya. soalnya Vitasma itu ya kita mengandung flavonoid aktif ya yang 4 kali lebih efektif buat meredakan batuk ya, dan juga buat melegakan tenggorokan nih. Jadi teman-teman juga dapat manfaatnya buat meredakan batuknya, dapat buat nambah imunitasnya juga dapat. Soalnya si madu herbal Vitasma ini itu mengandung bahan-bahan herbal pilihan yang alami gitu ya. Dan semuanya tuh lengkap nih. Yang tadi udah dijelasin, yang udah dimention tadi di awal ya, ada jinten hitam, ada rimpang jahe, ada daun mint yang bikin rasanya tuh enak, ada juga daun, Oke. ada juga kayu manis gitu ya, dan juga ada ekstrak jeruk nipis yang dari dulu dari nenek moyang kita kan udah tahu kalau kita batuk obatnya ya jeruk nipis gitu ya, ada itu udah ada semuanya di satu botol Vitasma ini gitu ya. Jadi buat teman-teman nih nggak perlu khawatir lagi, dan apalagi Vitasma ini bukan obat ya teman-teman, ini tuh madu, jadi ini aman banget buat dikonsumsi setiap hari Iya, oh seperti itu. herbal. Iya, benar Iya. herbal ya, dari bahan-bahan alami. Iya benar. Ini dari tadi, dari awal kita mulai live, ini sebenarnya udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk nih Kak. Mungkin aku bisa sambil tanyain ya Kak. Mungkin kita karena waktunya terbatas, kita mohon maaf ya teman-teman, kita nggak bisa jawab semuanya gitu ya. Mungkin mungkin kalau misalnya ada yang mirip-mirip gitu ya. Boleh. Terus, oh kalau sakit bener nggak sih kalau kita harus imbus dengan asupan protein yang lebih banyak gitu? Ada yang bertanya seperti itu nih Kak. Gimana? Oke, benar. Benar. Jadi kalau lagi sakit, maka kita disarankan konsumsi sumber protein lebih banyak daripada harian. Misalnya setiap kali makan kita makan lauknya satu. Nah, kalau lagi sakit, coba nanti ditambah jadi dua, ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa selingannya juga usahakan nanti sumber protein. Ya, misalnya nanti selingannya dikasih susu ya, atau makan kacang-kacangan. Nah, seperti itu. Jadi benar konsumsi protein itu akan membantu meningkatkan imunitas kita juga dan membantu mempercepat regenerasi sel ya, memperbaiki sel. Nah, makanya jadi nanti lebih cepat sembuhnya. Nah, begitu, Kak. Oh gitu, kayak gitu ya guys. Jadi emang betul itu protein memang sepenting itu gitu ya. Terus ada juga yang tanya nih, apakah benar banyak jajan micin nih bisa memicu Mm-mm. batuk gitu ya? Dan micin tuh bener-bener banyak banget nih dimanapun kita ada gitu, ada aja gitu yang jual, dan itu emang enak banget, itu kita gampang banget tergoda sama namanya jajan micin gitu. Emang bisa ya memicu batuk gitu ya? Benar ya. Jadi kalau jajan micin ya itu lebih mudah ya untuk mengiritasi tenggorokan kita atau saluran napas. Makanya jadi lebih gampang batuk. Mana lagi jajanan micin itu biasanya teknik pengolahannya digoreng kan?
Nah, waktu digoreng itu pasti ada penambahan minyak di situ. Nah, minyaknya ini yang bisa menyebabkan iritasi. Jadi kalau lagi batuk ya atau lagi musim pancaroba begini diminimalisir atau bahkan lebih baik kalau kita bisa skip jajanan-jajanan yang micin-micin ya. Supaya nggak ke-trigger nih si saluran napasnya dan menyebabkan batuk. Gitu Kak Dini. Oh gitu. Jadi tetap diperhatikan ya teman-teman kalau mau jajan micin agak direm-rem dikit nih. Apalagi kalau misalnya lagi batuk, jangan malah di tetap hajar aja gitu ya. Oke. Kalau gimana caranya makan gorengan dengan aman tanpa takut batuk? Waduh. Oke. Agak sulit ya. Iya, Ah, pertanyaannya agak ternyata sulit ya. bagus nih Kak. Hmm, benar. Nah, saran saya kalau tetap kepengen banget gorengan ya, nah silakan buat sendiri ya, jangan beli. Karena kalau beli umumnya itu pedagang pasti udah pakai minyaknya berkali-kali. Ya namanya aja jualan ya, nggak mungkin sekali pakai minyaknya langsung buang. Mana sekali masak minyaknya juga banyak banget ya, kalau dibuang tuh gimana? Dia kan jualan ya. Nah, tapi kalau kita buat sendiri, kita kan bisa pakai minyaknya sedikit-sedikit, ya kemudian minyaknya juga bisa pakai minyak baru. Nah, kemudian saran saya lagi, kalau mau digoreng goreng-gorengan, coba nanti diganti ke teknik oven kali ya, supaya minyaknya lebih minimal. Nah, gitu. Ya intinya masalahnya itu di minyaknya itu sih, Kak Dini, yang bisa nyebabin iritasi. Jadi kalau tetap mau makan gorengan, ya silakan buat sendiri. Ini kalau udah kepengen banget ya, tapi kalau masih bisa ditahan, coba deh di skip dulu makanan yang digoreng-goreng. Nggak hanya gorengan ya, yang lain Gitu. juga. Mungkin tadi micin-micin ya kan, micin-micin kan digoreng. Atau kerupuk-kerupuk, keripik-keripik. Nah, silakan dibatasi dulu. Nah, begitu Kak Dini. Oke, ini sampai ada yang komen bener banget nih kadang apa nih? Kadang minyaknya itu sampai bau apak terus berimbas ke gorengannya. Waduh, oh, pakai air Iya fryer. bener. Oke, benar nih. Iya. Apalagi udah ada teknologi ya, jadi sebisa mungkin diminimalisir gitu ya. Ini ada yang tanya juga, ini pertanyaannya lumayan cukup panjang gitu ya tadi di question, di story. Oke. Tapi Hah? dia bener pengen tahu banget gitu ya, kayak please please minta gitu kan. Jadi Oke. apakah makan nasi putih itu bisa berdampak ke kolesterol tinggi atau cuma Mm-mm. gula darah aja nih yang bisa tinggi? Terutama orang kurus yang tidak dalam diet yang tinggi, makanannya apakah bisa beresiko lemak tinggi? Gimana nih maksudnya? Bentar-bentar. Intinya, Gimana? intinya Oke. ini panjang sekali. Intinya adalah apakah makan nasi putih itu bisa berdampak pada kolesterol tinggi dan juga Mm-mm. lemak yang tinggi, ataukah cuma gula darah aja yang bikin tinggi gitu dari makan Oke, nasi? baik. Nah, baik. Nah, sebenarnya pertanyaan saya gini ya, Kak. Mengenai nasi putih itu jangan mutlak langsung disalahkan ya. Kenapa? Karena dalam satu hari biasanya makan nasi kita itu nggak begitu banyak, apalagi perempuan ya. Tapi kalau kamu makannya memang banyak, yang sampai satu piring atau bahkan dua piring penuh setiap kali makan, maka kamu harus batasi ya, harus minimalisir sampai dengan seperempat piring tadi. Tapi kalau makannya udah seperempat piring ya udah bagus, sudah sesuai dengan konsep gizi seimbang tadi, ya. Kemudian selain makan nasi putih, coba dikoreksi lagi makanan lain yang di cemilan. Apakah waktu cemilan di situ ada makan makanan manis yang lain? Mungkin wafer-wafer, kue, ya. Bisa mempengaruhi profil lipid. Oke, ini suara aku jelas kan Kak Dini, nggak macet ya? Jelas Kak, Macet tadi nggak? agak ada sebentar karena koneksi kami kayaknya. Oke, baik. Nah, aku ulangin. Jadi, ketika kita ngomongin nasi putih tadi, ya jangan langsung salahin nasi putihnya. Apalagi kalau makan nasinya itu tidak banyak. Ya, karena masih boleh kok makan karbohidrat atau nasi putih tadi, tapi hanya seperempat piring. Nah, kalau teman-teman tadi makannya sampai satu piring atau dua piring itu nasi putih semua, maka harus dibatasi. Nah, kemudian yang kedua, jangan langsung salahkan nasi putih. Coba koreksi makanan lain dalam satu hari itu ya. Mungkin di cemilan
ada makan kue-kue ya, atau makan bolu, atau dessert box ya, atau minuman-minuman manis. Nah, itu yang harusnya. Kalau nasi putih itu masih boleh aja dikonsumsi, apalagi kalau batasnya masih dalam yang wajar tadi ya, seperempat piring. Nah, kemudian yang kedua, apakah makan nasi putih? Mungkin maksud kakaknya makan sumber karbohidrat kali ya. Nah, apakah makan sumber karbohidrat bisa mempengaruhi profil lipid? Iya, bisa. Dia tidak hanya berimbas pada gula darah, tapi juga bisa mempengaruhi profil lipid. Nah, profil lipid itu ada namanya si kolesterol total, ada trigliserida, ada HDL, ada LDL. Nanti yang dipengaruhi yang trigliserida. Nah, kalau trigliserida nilainya sudah tidak normal, maka ini bisa mempengaruhi nilai kolesterol. Nah, begitu Kak Dini. Jadi dia merembet-merembet ya kemana-mana. Tapi jangan langsung salahin nasi putih deh. Koreksi dulu makanan yang lain ya. Cemilan-cemilannya itu gimana? Jangan-jangan cemilannya masih suka yang manis-manis, ya kan? Oke, oke. Jadi jangan serta-merta langsung nyalahin nasi putih karena gimana pun kita tetap butuh karbohidrat ya di isi piringku. Ingat kita butuh seperempat dari isi piringnya kita. Terus diperhatikan juga makanan yang lain gitu ya. Apakah Mm-mm. kita ternyata ngemilnya gitu ya atau masih keripik-keripikan gitu atau mungkin masih manis-manis yang punya gula darah yang tinggi gitu ya. Walaupun memang nasi putih itu memang berdampak kayak yang tadi udah Kak Tia jelasin itu, tapi jangan langsung kita salahin karena kita juga tetap membutuhkannya gitu ya. Benar. Oke, ada ada pertanyaan lagi nih Kak. Mm-mm. Kalau bener nggak sih Kak mitos atau fakta mengkonsumsi buah nanas? Ada yang tanya buah nanas, ada yang tanya buah yang manis. Itu Mm-mm. bisa mengatasi atau meredakan batuk atau malah bisa bikin tambah batuk kayak gitu. Benar. Nah, jadi sebenarnya tergantung ya buahnya. Kalau seperti buah nanas mungkin bisa menyebabkan iritasi ya, ya bisa bikin batuknya tambah parah. Tapi kalau tadi misalnya buah yang manis ya tidak apa-apa, boleh dikonsumsi. Apakah buah yang manis tadi, ini kaitannya bukan sama manisnya sih ya, tapi lebih ke kandungan vitamin mineral. Kalau tadi buahnya manis, ada vitaminnya, misalnya vitamin C atau apa, ya silakan boleh dikonsumsi untuk bantu meredakan batuknya atau ngatasi batuknya, gitu. Hmm, Jadi boleh konsumsi buah ya, tapi dilihat juga kalau buahnya bisa nyebabin iritasi yang jangan dikonsumsi dulu ya, gitu Kak Dini. Oke, jadi masih banyak ya pilihan buah lainnya gitu yang nggak bikin iritasi tenggorokan gitu. Dan kita tetap butuh banyak banget malah ya buah-buahan dan sayuran tuh ada setengahnya sendiri gitu ya dari isi piringnya kita. Dan Benar, juga selingan kayak kayak ngemil-ngemil gitu kayaknya lebih baik atau lebih sehat kalau itu buah-buahan ya Kak. benar, benar. Nah, ini mohon maaf banget ini teman-teman semuanya yang udah join dan udah bertanya banyak banget. Tapi karena waktu Mm-mm. kita terbatas banget ya, ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini juga udah ada yang terjawab tadi pas kita udah membahas. Tapi kalau misalnya Mm-mm. ada yang belum jelas atau masih ada yang ditanyain, boleh nggak Kak? Mohon izin untuk misalnya DM gitu ke Kak Boleh, Tia. ya. Boleh, nanti silakan DM aja. Nanti kalau masih ada yang mau tanya-tanya tentang gizi, boleh teman-teman DM ke saya. Gitu. Oke, ya udah terbuka nih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada pertanyaan gitu bisa langsung aja DM ke Katia. Jadi makasih banget Katia. Selanjutnya kita ada kuis nih guys. Seperti Oke. biasa ya Vitasma kalau ngadain live pasti kan ada kuis gitu ya. Mungkin ini juga udah ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya gitu ya. Nanti Hmm. kita ada tiga pemenang. Jadi ada dua pertanyaan dari Kak Tia dan ada satu pertanyaan dari aku. Nanti masing-masing pertanyaan ada satu pemenang, yaitu yang terbenar dan juga tercepat gitu ya. Oke. Mungkin oke, siap nih Siap-siap jempol kali ya. ya Siap-siap langsung jempol kali teman-teman. koneksi internet mungkin ya. Mungkin pertanyaan pertama boleh nih Kak. Silakan dari Kak Tia dulu. Oh, dari aku. Ya, Dari aku dulu. Oke, aku tanya ya. Berapa porsi sayur dan buah setiap makan? Berapa porsi sayur dan buah setiap makan? berapa porsi sayur dan buah setiap
kita makan, gitu ya. Setiap kita makan itu ada berapa nih? Oke, udah mulai ada banyak banget yang menjawab. Malah ada yang Aduh, berapa? apa nih? Belum. 20 apa nih gram atau bikin perhitungan sendiri itu ya. Ini ada NHTU tercepat tapi belum tepat nih, seperempat tapi belum tepat. Kak Nuriman juga cepat tapi belum tepat nih. 120 kurang tepat. Oh ini Kak, udah ada yang benar nih Kak. Yang teratas itu ada Kak Kenzi underscore 91HS. Oke. Nah, Kak, berapa tuh? jawabannya setengah bukan Kak? Iya benar setengah. Setengah piring. Benar. Wah bener nih, setengah piring dari Kak Kenzi Hmm. underscore 91 yang tercepat ya. Nih Oke. teman-teman semua ada yang jawab seperempat, ada yang jawab seperempat dan setengah gitu. Kayak mungkin ragu-ragu nih, takutnya kalau oh aku masih ada kesempatan untuk bener gitu ya mungkin. Iya, iya, iya. Selamat buat Kak Kenzi underscore 91. Oke, buat teman-teman, stay tune lagi karena masih ada pertanyaan berikutnya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari aku. Hmm. Pertanyaan berikutnya dari aku. Sebutin dua bahan aja yang tercepat, dua bahan herbal yang ada di madu Vitasma. Nah, tadi kan udah aku sebutin tuh bahan-bahan herbal Vitasma tuh ada banyak banget, ada banyak banget lah pokoknya tadi ya, ada 8 kalau nggak salah. Nah, itu sebutin dua aja yang tercepat dan juga terbenar nih, yang bakalan beruntung gitu. Ada apa aja nih? Wah, malah ternyata banyak banget yang jawab, nggak cuma dua gitu, ternyata lengkap banget nih Nah, jawabannya. ada yang Dan lengkap banget nih Kak Dini. gimana? Ada yang lengkap banget ya jawabnya. Iya, ternyata ada yang lengkap banget. Terus mungkin udah hafal juga, mungkin udah sering ngikutin Minfa gitu Live-nya ya. kita semua. Jadi apal banget nih. Yang tercepat ada Kak Armila tapi belum tepat nih karena masih nyebutin satu satu aja. Terus ada Kak Nurima 90 nih, ada nyebutin madu hutan, jahe, jinten hitam, daun cakar ayam. Nah, ini udah lengkap terus cepet lagi nih Kak Nuriman 90 nih. Selamat ya Kak Nuriman 90. Oke. Selamat juga teman-teman. Makasih banget yang udah jawab ya. Ada madu hutan murni, ekstrak jinten hitam, semuanya benar semuanya guys itu. Yang jawab kecuali yang jawabnya cuma satu aja gitu ya. Oke, oke, terima kasih guys. Selamat ya Kakmu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya Hmm, Kak. Mungkin dari Kak Tia nih Kak. dari aku. Oke. Satu lagi nih yang terakhir. Ayo siap-siap jempol ya teman-teman. Oke. Gampang yang gampang aja ya Iya, Kak Dini. Kayak isi piring lagi ya, isi piringnya lagi. ya. Berapa porsi atau berapa bagian protein setiap kali kita makan dari isi piring? Ayo, berapa? Kok tiba-tiba gorengan sih? Kok gorengan? Kok jawabnya kok gorengan sih? Aku masih nanya porsi porsi protein setiap makan dari isi piring. Ayo berapa? Ayo, Berapa bagian? masih inget nggak ya guys tadi yang baru aja disebutin tadi dimention terus menerus nih. Nih udah mulai ada yang jawab ya, selain jawab yang gorengan ya, mana ini yang jawab gorengan. Lumayan banyak ternyata. Iya kok tiba-tiba gorengan ya Kak Dini? Iya nih, ada yang jawab 1/3 nih yang tercepat, tapi kurang tepat ya Kak, kalau sepertiga ya Iya, Kak. belum tepat, belum tepat. Ada yang jawab pakai kalori nih Kak, 30 kalori. Waduh, bener Waduh, atau enggak tuh? tiba-tiba 30 kalori ya, aduh. Belum tepat, ayo. Oke, ini yang tercepat itu dari Kak Kak Armila. Kak Armila ya. Iya, Kak Armila, Kak. Kalau di tempat aku nih, Armila Nada, jawabannya seperempat bukan, Kak? Iya benar, seperempat piring. Betul, Kak Armila titik nada ya.
Armila Nada. Itu daripada dibaca lagi. Gue seperempat Oke Kak, selamat Kak Armila Nada. Selamat Armila Nada, ini mohon maaf ada perdebatan. Kenapa? Oke, selamat Kak Armila Nada dan makasih juga buat teman-teman semuanya yang udah jawab ya. Kalau misalnya itu mohon maaf ya karena ini kalau di tempat aku nih seperti itu gitu ya Kak ya, gitu ya. Masih ada banyak kesempatan lagi gitu dan masih banyak juga challenge-challenge Vitasma lainnya. Mungkin buat teman-teman yang belum beruntung gitu ya, mohon maaf dan juga tetap semangat nih. Dan aku juga mau selanjutnya adalah pengumuman giveaway yang udah 1 mingguan ini berlangsung gitu ya, udah 1 mingguan ini berlangsung dan lumayan banyak juga nih alhamdulillah ya yang ikut gitu ya, dan kita sampai bingung sebenarnya yang milih nggak jauh-jauh beda dari tema makanan ya teman-teman. Jadi selamat kepada pemenang giveaway Vitasma. Ada 3 pemenang. Yang pertama ada Kak N @MWAR atau @muar_okta 277. Selamat Kak. Terus yang kedua ada dari titik Nai 27. Selamat juga. Terus ada dari Kak @DSR Popi. Ya, selamat kepada 3 pemenang itu tadi yang beruntung ya di giveaway kita kali ini gitu ya, Kak. Oke, ini masih banyak yang berdebat, masih banyak yang berantem. Jangan berantem, guys. Ini malah berantem di kolom Nggak masuk mungkin tadi punyanya Kak Seza ya, siapa? atau banyak juga Buat nih ya. keseruan. Ya, teman-teman. Semua pemenang tadi bisa langsung aja DM ke Vitasma gitu ya biar kita bisa tahu gitu ya. Oke, mungkin kita nggak kerasa banget ya Kak Tia, udah hampir Betul. ya kita ngobrol bareng, udah banyak Ah, banget juga insight yang didapat. Kalau misalnya aku bisa simpulin dikit gitu ya, kita dengan segala macam bahan makanan yang diturunkan sama Tuhan, kita juga harus makan yang bervariasi gitu ya, dan juga perhatikan juga isi piringku, terus juga jam dan juga pola makan dan juga waktu gitu ya, dan juga bahan-bahan nutrisi yang kita perlukan untuk tubuh untuk membantu imunitas kita itu juga harus diperhatikan juga. Tadi udah disinggung banyak banget tuh gitu untuk menjaga kesehatan kita, terutama terhindar dari batuk gitu ya. Nah mungkin untuk closing statement nih dari Kak Tia, mungkin ada closing statement terakhir dari Kak Tia yang disampaikan buat teman-teman semuanya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dini dan juga Vitasma. Ya, sebelum kita tutup, saya mau sampaikan teman-teman selalu jaga kesehatannya, ya, apalagi imunitasnya. Di musim pancaroba seperti ini, tetap makan secara variasi, perhatikan isi piringnya, lengkapi nutrisinya secara seimbang. Jangan hanya makan nasi plus lauk aja, tapi harus ada nasi, lauk, dan juga sayur setiap kali kita makan. Sekian Kak Dini. Itu ya guys, noted tuh guys. Kalau juga nih jadiin quotes, terus dibikin story gitu ya, biar teman-teman semuanya. Oke, aku thank you banget Kak Tia udah mau sharing-sharing sama kita di Vitasma. Jangan kapok-kapok ya Kak. Ya, Dan siap-siap. sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Kak Tia. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah join live IG Vitasma dari awal sampai akhir. Semoga sharing-sharing kita hari ini no worry batuk dengan makanan enak dan sehat bermanfaat ya buat kita semuanya dan bisa diterapin nih ke kehidupan sehari-hari. Dan aku harap kalian juga tetap sehat dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa nantiin live IG Vitasma fall berikutnya gitu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya guys. Terima kasih. Dadah.